Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kita ngobrol dengan seseorang tapi maksudnya terasa lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan? Nah, misalnya gini, ketika seorang ditanya, "Kamu bisa datang besok?" Lalu menjawab, "Besok saya ada kelas pagi." Nah, jawaban itu tidak secara langsung mengatakan tidak, tetapi kita tetap bisa menangkap maksudnya. Fenomena seperti inilah yang dalam kajian pragmatik disebut implikatur. Nah, untuk memahami konsep ini secara runtut, kita mulai dari pengertian implikator terlebih dahulu. Nah, implikator itu adalah makna yang tersirat yang dimaksudkan oleh penutur, tetapi tidak diucapkan secara langsung. Konsep ini diperkenalkan oleh Paul Grice. Contohnya seperti ini, ketika seorang teman berkata, "Cuacanya panas sekali ya hari ini." Jika diucapkan di ruangan tanpa kipas atau AC, tuturan ini bisa mengimplikasikan permintaan tidak langsung agar kipas dinyalakan atau jendela dibuka. Jadi, makna implikator tidak hanya bergantung pada kata-katanya, tetapi juga pada konteks, situasi, dan pemahaman bersama. Nah, karena implikator tidak selalu muncul dengan cara yang sama, kita perlu tahu jenis-jenis implikator. Oke, jenis-jenis implikator. Secara umum, implikator dibagi menjadi dua jenis, yaitu implikator konvensional dan implikator percakapan. Yang pertama yaitu implikator konvensional. Contohnya, ketika seorang disebut buaya darat, secara harfiah itu adalah nama hewan, tetapi secara konvensional bermakna seorang yang suka mempermainkan lawan jenis. Maka ini relatif tetap, meskipun konteksnya berbeda. Yang kedua yaitu implikator percakapan. Jenis ini sangat bergantung pada konteks dan situasi tutur, karena kajian pragmatik berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks, maka pembahasan utama kita adalah implikator percakapan. Lalu, bagaimana bentuk implikator percakapan itu sendiri? Mari kita lanjut ke baik. Kita akan masuk ke implikator percakapan. Implikator percakapan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu implikator percakapan khusus. Contohnya begini, ketika seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Apakah adik kuliah hari ini?" Lalu ada temannya yang menjawab, "Motornya mogok, Pak." Nah, jawaban ini tidak secara langsung mengatakan Adi tidak kuliah, tetapi melalui konteks kita memahami bahwa Adi kemungkinan besar tidak hadir. Yang kedua yaitu implikator percakapan umum. Misalnya ketika seseorang berkata, "Sepertinya Adi tidak akan datang sore ini." Nah, tuturan ini sudah mengandung makna ketidakyakinan tanpa memerlukan konteks khusus. Nah, dari contoh nyata ini kita bisa melihat bahwa implikator muncul karena adanya asumsi kerja sama dalam percakapan. Asumsi inilah yang dijelaskan lebih lanjut melalui prinsip kerjasama dan maksim percakapan. Oleh karena itu kita akan lanjut ke bab prinsip kerjasama dan maksim percakapan. Nah, selanjutnya, menurut Grice, percakapan berjalan berdasarkan prinsip kerjasama, yaitu setiap penutur berusaha memberi kontribusi yang sesuai dengan tujuan percakapan. Prinsip ini dijabarkan ke dalam 4 maksim percakapan. Pertama yaitu maksim kualitas, yaitu berkata jujur. Contohnya, ketika ada dosen ditanya, "Ujiannya boleh buka buku, Pak?" Lalu dosen tersebut menjawab, "Boleh, sekalian nyontek teman." Nah, jawaban ini melanggar maksim kualitas, tetapi justru mengimplikasikan bahwa ujian tersebut harus dikerjakan sendiri. Yang kedua yaitu maksim kuantitas, yaitu memberi informasi secukupnya. Ketika ada yang ditanya, "Ujiannya gimana loh?" Lalu dijawab, "Ya ujian." Nah, informasi ini sangat sedikit, tetapi mengandung implikator bahwa ujian tetaplah ujian dan ujian tersebut tidaklah mudah. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu maksim relevansi. Contohnya seperti ini. Saat seseorang bertanya, "Jam berapa ya sekarang?" Lalu dijawab, "Dosennya sudah masuk." Nah, jawaban ini secara tidak langsung tetapi relevan secara konteks telah menjawab. Nah, selanjutnya kita masuk yang keempat yaitu maksim cara. Ketika berbicara jelas dan tidak berbelit. Nah, jika seseorang menjawab terlalu panjang dan tidak tegas, justru bisa memunculkan implikator tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implikator muncul ketika maksim sengaja tidak dipatuhi, tetapi tetap dalam kerangka kerjasama.
Nah, jadi teman-teman, implikator menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu berjalan secara lurus dan eksplisit. Justru melalui implikator, bahasa menjadi lebih sopan, lebih efisien, dan lebih kaya makna. Memahami implikator membantu kita menjadi pendengar yang lebih peka dan penutur yang lebih bijak dalam berkomunikasi. Baik, sebagai penguatan dan referensi tambahan, setelah ini saya akan menampilkan penjelasan langsung dari dosen yang membahas implikator dari sudut pandang akademik. Silahkan simak penjelasan berikut agar pemahaman kita tentang implikator menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Percakapan, ya. Implikator percakapan. Implikator itu maksud yang tersirat, ya. Implikator. Jadi implikator itu bisa dilihat dari prinsip kerjasamanya. Ada maksud kualitas, ya. Ada maksud kuantitas, ya. Ada maksud kuantitas. Maksud kuantitas ini kalau kita lihat terminologinya bahwa berikan informasi secukupnya, ya. Berikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Contoh misalnya, di mana dompetku? Nah, di meja. Di meja. Ini di mana dompetku? Di meja. Lalu ada yang kedua, maksud kualitas, ya. Nah, maksud kualitas ini bisa kita lihat. Katakan hal yang benar dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan data empirik. Kecuali kalau kita lihat maksud kualitasnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, ini maksud kualitas. Yang ketiga, maksud relevansi, ya. Maksud relevansi ini ujaran harus relevan dengan topik pembicaraan. Misalnya, kuncinya di mana? Nah, kuncinya di mana? Mobil sudah di garasi. Nah, ini berarti implikatornya kunci ada di mobil. Ini masih relevan, nyambung. Nah, ada yang keempat masih ujaran, ya. Ujaran yang harus jelas, tidak ambigu dan teratur. Ya, jadi contohnya gini. Dia pergi ke tempat yang itu. Kamu tahu? Nah, ini masih cara yang tidak terpenuhi. Tapi dia pergi ke perpustakaan. Weh, jelas perpustakaan.